Bapak sangat kecewa dengan adanya berita-berita bahwasanya saudara kita itu berperang demi untuk mendapatkan keadilan. Jadi alangkah baiknya negara ini kembali lagi ke zaman dahulu kala. Kalau bisa. Kenapa? Karena zaman dulu kala itu keasrian, kearifan alam itu sangat dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, saat ini kita mau menelusuri adanya sebuah punden ya, dan sampai sekarang belum dirawat ya. Dan nama punden itu adalah Mbah Wiro Wingit ya, yang ada di lokasi sawah. Itu kita akan langsung menjumpai yang ada atau yang merawat di lokasi punden Mbah Wiro Wingit ya. Itu biar kita tidak penasaran, kita langsung menuju ke lokasi. Dan jalannya sangat liku-liku bosku ya. Ini di area pegunungan juga. Banyak sekali tanaman pisang-pisang seperti ini. Dan cuacanya sangat panas sekali bosku. Sangat panas sekali. Dan ini padi mulai menguning ya, dan siap untuk memanen ya. Dan konon katanya di sana di Mbah Wiro Wingit itu ada seorang orang sakti ya, dari Bali ya, dari kota Bali. Dan orang ini udah viral di media massa ya, di medsos ya. Kita jalannya masih kurang tahu ya. Ada yang menyampaikan. Nah ini ketela ya, ketela ya, atau ubi. Perjalanan dari mulai jalan raya menuju ke sini sekitar 2 kilo ya, sekitar 2 kilo. Nah, assalamualaikum rahayu, rahayu. Dan ini tempatnya di lereng Gunung Kuliran. Oke, kita lihat mana ya yang ini. Oh, lihat sini. Jadi ini ada tanaman baru ya, tanaman ubi. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Maksudnya baru ditanam ya, bosku.
ternyata ada kupu-kupukannya begitu ya. Nah ini kita udah nyampe ya. Nah ini lokasinya Bunden Wiro Ingit ya. Nah, seperti ini. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Nah ini teman-teman ya, kita sudah ketemu sama paranormal atau supernatural ya, yang sudah kondang di lokasi ini ya. Untuk itu kita langsung menuju kita bertamu ya. Rahayu, rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Ya. Gimana kok saya merasa terpanggil itu, ada apa guru? Ya. Gini Pak De, yang ngapunten. Pak De jangan grogi. Iya, kok saya deg-degan ini guru ya. Masalahnya. Pak De jangan grogi, santai. Saya perhatikan dari tadi Pak De grogi. Memang saya manggil jenengan melalui batin dan juga melalui goib juga. Kenapa saya memanggil jenengan? Karena jenengan adalah salah satu media yang bisa saya minta tolong untuk memberikan paham bagi yang tidak memahami mistis, memahami goib, hanya paham soal masalah berita-berita di media sosial. Jadi panjenengan saya panggil secara goibnya juga, secara batin juga. Makanya Pak D, gak usah grogi, gak usah takut, gak usah ragu-ragu. Udah dari mulai awal berangkat ke sini tuh udah ada apa ini? Ada bertanya-tanya terus saya. Baik Pak D, boleh Bapak hidup dupa dulu nih? Oh ya, boleh. Tumben Bapak Boleh. di situ saja. Tumben Bapak hidupkan dupa ini 17. Oh iya, kenapa? Biasanya kan Nanti- 7 gitu ya. Nanti Bapak terangkan. Oh iya. Bapak Ritin, tolong bantu Bapak di sebelah sini untuk angin. Nah, ini bersama muridnya ya. Jadi Pak Genta ini sama muridnya untuk membantu menghidupkan, karena anginnya sangat luar biasa ini bosku ya. Anginnya sangat kencang sekali dan panas sekali cuacanya ini. Nggak seperti ini kok, biasanya nggak seperti ini ya, baru kali ini. Nah ini sudah. Pak D, Ya. saya panggil panjenengan untuk memviralkan saya agar supaya saudara-saudara kita yang ada di seluruh Nusantara mendengarkan dan mengikuti arahan secara goibnya, secara leluhur, dengan tatanan leluhur, sehingga kita di dalam negara Indonesia ini kita aman meskipun kondisi keadaan negara tidak baik-baik saja. Sekarang kan lagi ruwet-ruwetnya ya, lagi gencar-gencarnya Begitu ya. Pak D, betul. Makanya di dalam tatanan leluhur ada salah satu negara ini manusianya yang tidak bisa untuk diajak baik-baik saja, tidak bisa. Memang benar kata Bung Karno, musuh terberat kita adalah saudara kita. Maka daripada itu saya memanggil panjenengan. Makanya jenengan itu takut, grogi dan lain sebagainya, saya lihat dari tadi. Iya, nggak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya.
Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu. Sakum. Memarga. Om Santi. Om. Maka daripada itu, Pak D, Bapak manggil panjenengan untuk memberikan informasi terhadap saudara-saudara kita di sana. Begini Pak D, saya tadi malam itu sekitaran jam 11 malam, saya ada di sini. Oh, di sini ya? Sini. Oh iya iya. Saya ada di sini dan saya mendapatkan hawa goib dari Iya, iya. Tangerang, khususnya daerah Desa Gagak, Oh, Desa Kakak. Paku Haji. Bapak pernah di situ? Belum pernah. Maksudnya Bapak sudah pernah ke situ. Guru sudah pernah ke Sudah. sana ya? Iya. Maka daripada itu ada salah satu orang yang ada di sana yang pakem, Iya. supranaturalnya tinggi, sehingga kontak batinnya Bapak sama beliau sangat kuat. Dan juga di Bali Iya. ada juga, persis jam 11 malam itu juga. Maka daripada itu Bapak manggil panjenengan. Makanya saya kaget kok tumben, nggak pernah jam sekian kok telepon saya kok. Tumben saya kaget itu. Ada apa ini? Begini Pak D. Sunarko, setelah Pak Seno, Bapak memanggil jenengan untuk memberitahukan kepada yang lainnya dengan media-media elektronik. Bapak sangat kecewa dengan adanya berita-berita bahwasanya saudara kita itu berperang demi untuk mendapatkan keadilan. Jadi di dalam pemerintahan Indonesia, sebelum ada pemerintahan presiden, kita itu adalah tergolong beberapa golongan. Di antaranya golongan itu adalah dipimpin oleh para raja-raja. Iya iya. Jadi alangkah baiknya negara ini kembali lagi ke zaman dahulu kala. Kalau bisa. Kenapa? Karena zaman dulu kala itu keasrian, kearifan alam itu sangat dijaga. Tidak seperti saat ini untuk mementingkan perut kita sendiri, perut masing-masing. Apalagi di dalam tatanan DPR, MPR. Bapak kecewa terhadap saudara-saudara kita yang alasannya sebagai sambung mulut, sambung inspirasi terhadap pemerintah pusat, tapi nyatanya apa? Bullshit semuanya, bohong semua. Maka daripada itu, Bapak di sini berani membela negara, siapapun presidennya. Kalau memang di jalan yang baik, di jalan yang bagus, arif, bijaksana, ingat, goib ada di mana-mana. Goib tidak ada di satu tempat saja. Kalimantan, baret merah, kepala merah, Panglima Burung, cucu daripada Panglima Burung, anak cucunya sudah turun ke lapangan. Baduy, Jawa Barat, turun. Mau apa kalian? Orang-orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi, sok-sokan di sini. Hah? Ayo kita adu.
Siapa yang bisa? Kamu atau saya? Saya anak turun daripada eyang sepuh yang ada di Nusantara. Tidak boleh yang mengatakan adanya pribumi, tidak ada. Kalau Anda masih bagus untuk menata diri Anda di tempat kami akan lindungi Anda. Tapi bila mana Anda tidak bisa untuk mengerti dengan kondisi kami, berbagai macam penjuru Nusantara akan menantang Anda. Mohon maaf, saya berkata kasar, saya berkata keras seperti ini, karena saya muak sama kalian semua. Negara mau jadi apa? Kami sudah diam. Raja-raja semuanya diganti oleh pemerintahan presidensial. Demokrasi sudah berubah menjadi presiden. Hanya satu diwakilkan oleh presiden, para raja-raja seluruh Nusantara. Tapi apa jadinya? Apakah Anda kepingin kembali lagi semuanya antara Nusantara, semua dari Sabang sampai Merauke, memiliki raja-raja tersendiri seperti zaman dahulu? Kalau saya sih oke aja, karena saya memang tatanan saya seperti ini. Kalau kalian oke, monggo, silakan. Tapi menjerit Anda. Karena apa? Hukum alam akan berbicara. Hukum rimba yang akan berbicara. Tidak ada peri kemanusiaan. Siapa yang kuat, dia yang dapat. Saya anak cucu daripada Nusantara, siap membela NKRI harga mati. Maka daripada itu, tolonglah para aparat, khususnya kepolisian, ya, Bapak Lestio Sigit, tolonglah jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Anak buah jenengan itu di lapangan itu sebenarnya ada perintah daripada atasannya untuk membuat brutal. Maaf, supranatural ada di mana-mana, Pak Lestio, Pak Sigit. Kami bisa membunuh tanpa menyentuh. Camkan itu. Dan rakyat Indonesia semuanya, dari Sabang sampai Merauke, tetapkanlah, kukuhkan NKRI harga mati. Masalah DPR, MPR, buat apa ada di negara Indonesia hanya untuk merugikan negara? Di sela-sela negara lagi hiruk pikuk, lagi kesusahan, anggota DPR, MPR malah menaikkan gaji, malah senang. Malah berjoget-joget ya. Masalah joget-joget tidak, Pak. Masalahnya adalah kelakuannya dari dulu. Masalah joget itu tidak perlu dipermasalahkan kalau menurut saya. Dari dulu tidak sadar-sadar mereka. Maka saya setuju. MPR, DPR itu dibubarkan. Termasuk Sri Mulyani. Mulutmu harimaumu. Berarti mulutmu seperti itu, hatimu seperti itu. Guru katanya menjadi beban negara. Kamu yang menjadi beban negara.
Ingat, PBB akan mengusut tuntas. Presiden Prabowo tidak bisa untuk mengusut. Tapi Presiden Prabowo, Indonesia punya perserikatan bangsa-bangsa. Di antaranya, kalau tidak bisa untuk diusut, maka daripada itu PBB harus turun untuk mengusut para koruptor-koruptor seperti Anda-Anda ini. Jangan salah, perserikatan bangsa-bangsa tidak sedikit negara yang ada di benak kami. Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tapi perserikatan bangsa-bangsa pasti bisa untuk menyelesaikan semuanya. Rahayu, Rahayu. Oh, kan apa tuh? Rahayu. Oke, maaf, Bapak bisa sebelah situ. Oh iya. Nah, di sini aja. Jadi ngapunten, ini adalah masyarakat yang dekat sini, Pak. Oh iya, begitu ya? Iya, yang menggarap sawah. Oh, jadi saya ada di sini. Sawah di sini ya? Iya. Oh, oke. Nah, enggak apa-apa. Ini salah satu adalah bukti kalau kita itu alamiah. Jadi seperti itu. Saya sudah berulang kali mengatakan kepada saudara-saudara saya yang sekiranya melakukan demonstrasi itu memang bagus, memang baik, tapi ini tidak ada salahnya saudara-saudara kita yang melakukan anarkis. Saya tidak salahkan, karena mereka membutuhkan keadilan. Selama ini negara ini tidak ada keadilan. Jadi para pejabat, para instansi pemerintah, ya, saya minta maaf sebelumnya. Saya meminta dengan hati yang tulus kepada Bapak Kapolri Listio Sigit, ya, dan juga instansi yang lainnya, Bapak TNI, Bapak Auri, AU, AL, berbaurlah untuk membela negara ini bersama-sama dengan rakyat. Jangan Bapak Listio Sigit membiarkan anak buahnya untuk membabi buta, menembaki ataupun apa segala macamnya. Berikanlah hukuman-hukuman yang setimpal sebelum negara ini akan menjadi negara yang radikal. Saya tidak akan tinggal diam, dan saya pribadi memohon sama saudara-saudara saya, rakyat jelata, jangan sampai terpengaruh dengan adanya fitnah, ajakan. Diresapi dulu, ditata dulu, jangan sampai terpengaruh dengan tipu daya mereka. Karena koruptor itu memang tidak ada hati, tidak ada daya pikir yang bersih. Maling teriak maling. Saya manggil Pak Dinarko untuk menyampaikan seperti ini. Apa bedanya mati sekarang sama mati besok? Kalau sudah anak cucu daripada Sabdo Palon, Toyo Genggo, Nusantara bergerak, tidak ada artinya kalian semua. Para koruptor, ingat, kau makan sepiring nggak habis, ada sisa. Kau lihat anak-anak kecil kelaparan,
orang yang baru saliman dengan saya menanam padi, melihat saya di tengah sawah disalami, diciumin, tanpa dia sadar saya membuat konten seperti ini. Berarti saya adalah orang yang sangat dihargai oleh masyarakat setempat sih. Jadi ingat, kalian keluar negeri, kalian shopping, apakah kalian pernah memikirkan rakyat kecil yang nggak bisa makan, yang sekolahnya putus, yang kerjaannya di PHK? Hah? Pernah berpikir seperti ini? Ingat, saya bisa membunuh tanpa menyentuh. Saya buktikan ini. Tidak kena siang, kena malam. Tidak kena malam, kena pagi. Tidak kena pagi, kena siang. Tidak kena siang, kena sore. Jangan tidur Anda. Kalau saya sudah memiliki foto Anda, jangan tidur Anda. Pasti saya akan lakukan itu. Pak Denarko? Oh ya. Jadi Bapak ini sangat geram terhadap adanya pemerintah seperti ini. Kalau dipertanyakan apakah DPR itu dan MPR itu harus dihapuskan? Harus! Buat apa? Yang ngapunten seperti KDM. Kang Deddy mengatakan boleh demo tapi jangan dirusak gedung, nanti ujung-ujungnya dibangun lagi. Kang Deddy, maaf, ngapunten, kita sama-sama anak Mbah Sabdo Palon, anak cucu, kita sama-sama kapitayan, ya, kita sama-sama cucu leluhur Nusantara. Buat apa lagi dibangun gedung DPR MPR? Mending daripada bangun gedung DPR MPR, kasih kepada rakyat kecil yang kurang mampu. Cukup pemerintahan biasa saja. Yang penting rakyatnya itu arif, bijaksana. Ngapunten Kang Deddy, saya bukan berarti Kang Deddy salah, tidak. Artinya apa? Saya kecewa daripada tatanan-tatanan dari orang-orang tersebut. Kang Deddy sudah bagus namanya di masyarakat. Bagus. Saya pernah Kang Deddy di Jakarta, di Tangerang. Saya paham itu semuanya, Kang. Tapi ngapunten, Kang. Berbaur dengan masyarakat itu saya suka, Kang. Tapi kalau Kang Deddy mengatakan boleh melakukan demonstrasi, tapi jangan merusak gedung. Namanya orang amarah, Kang. Dan juga masyarakat berbicara, Kang. Nggak bisa, Kang. Dan ngapain juga mau bangun gedung DPR lagi, sudah dirusak. Habis-habisin dana aja, ngabis-ngabisin uang negara aja. Ya uang rakyat lagi, akhirnya ya uang rakyat lagi. Lah iya Bapak, yang ngapunten ini saya ngomong. Ingat Kang, Kakang punya guru. Sak tinggi-tingginya langit Kang, masih ada langit Kang. Saya tidak membenci Akang. Saya sendiko dawa sama Akang. Begitu besar guncangan Akang, begitu besar fitnahan terhadap Akang, tapi Akang tetap berjuang demi masyarakat. Saya doyan sama Akang. Saya salut sama Akang.
Jadi untuk saat ini Pak D, kenapa saya panggil secara goib dalam batin jenengan, dalam mistis jenengan, untuk ketemu Pak Genta, untuk ketemu saya, ya. Karena apa? Karena saya sudah muak dengan pemerintahan model seperti itu. Yang dari Bali nelpon saya malu. Ada informasi, ada di YouTube. Kok Bali di Jakarta belum hadir atau apa? Saya sudah bilang, saya akan berangkat dan saya akan hadir. Ini sampai tanggal 5. Saya akan berangkat dan saya akan hadiri itu. Kalau begitu enaknya DPR sama MPR itu udah nggak diadakan lagi ya? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu lagi. Ya? Nggak perlu lagi. Benar kata Gus Dur. Iya. Orang baik-baik semuanya dilengserkan Pak Dinarko. Iya, iya. Gus Dur diturunkan sama Megawati secara paksa. Kenapa kok perampasan aset tidak diiyakan? Karena di situ banyak. Jangan mentang-mentang di sini itu negaranya bapaknya. Ini negara keluarga namanya. Tapi kelihatannya beda kok, Bro. Ya. Sama bapaknya sama anaknya udah beda jauh. Beda jauh. Iya. Dia numpang nama. Iya. Yang jadi semuanya rata-rata anak cucu mantu, besan, terus siapa tetangga, siapa lagi, teman baik, teman akrab, Iya. teman satu kamar. Jadi rakyat itu terbengkalai, Pak. Ini makanya itu saya secara goibnya saya berani mengatakan kami akan membela NKRI tanpa menyentuh bisa membunuh. Jadi untuk semuanya saya mohon maaf dari semua apa yang saya berikan, dari apa semua yang saya omongkan. Ini buat untuk membangun NKRI, menyatukan persaudaraan kita, solidaritas kita dari Sabang sampai Merauke. Saya Pak Genta memohon maaf sedalam-dalamnya, dan saya mohon kepada para aparat, tolong camkan itu, dan saya akan tetap di bawah naungan leluhur saya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Om Santi 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 Om. Kalau mengganggu mengguri-guri budaya ya, tentang undit yang sangat sakral di lokasi itu kita langsung menuju ke lokasinya ya, dan di sini ini kita udah mencium pewangian ya, seperti biasanya ini. Nah, ini ada asam ya. Jadi begini ya, teman-teman ya, untuk itu kita merasa terpanggil gitu ya, teman-teman ya. Jadi nggak tahu ada apa, jadi kita belum juga tahu, belum
Sanusi Rahayu ya. Jadi nanti kita ngobrol sendiri ya sama uh, uh, sesepuh di sini ya. Nggak tahu tentang apa yang dibicarakan nanti ya. Saya juga belum tahu. Jadi kita cuma merasa terpanggil gitu. Nah, ini adalah pendekar Mbak Yopi. Nah, itu nanti kita langsung menuju ke orang yang paling dipercaya di desa ini ya. Sudah supernatural yang sudah kondang ya. Sudah viral kayak gitu. Jadi kita nanti biar tahu apa unek-uneknya supranatural yang udah kondang, udah dipercaya oleh warga sini. Untuk itu